Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, mata pelajaran SBDP tentang seni rupa daerah dan batik jumputan. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang seni rupa daerah. Seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Ciri-ciri karya seni rupa. Yang pertama, secara umum karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, mengandung simbol-simbol dan bermakna, seseringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Dan yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Selanjutnya, fungsi sosial sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berikutnya, batik jumputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Berikut ini adalah 8 teknik pembuatan batik jumputan. Yang pertama adalah teknik ikat tunggal, teknik ikat silang, teknik pengerutan, teknik ikat ganda, teknik ikatan mawar ganda, teknik ikatan garis, teknik mengikat benda, dan teknik jelucur. Kalian bisa berkreasi dengan berbagai teknik ikat dari batik jumputan. Batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta dan Yogyakarta, dan juga batik pesisir. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya.
Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Motif grompol, kalian bisa lihat gambar di samping, itu adalah motif grompol pada batik Yogyakarta. Selanjutnya, batik klasik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif yang paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, melowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua, nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga, mbironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Yang keempat, nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas yang mendidih. Selanjutnya, batik pesisir. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan pada segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif Putri Salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu seni rupa daerah adalah cabang dari seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.